penerapan use case blockchain di area government, education, medical and health, and terutama ekonomi di dalam khususnya supply chain. Oke, kalau udah ngomongin blockchain mungkin udah dijelasin ya apa itu blockchain, tapi saya mengingatkan lagi reminder. Jadi begini, pada prinsip yang kita harus pahamin kembali lagi, blockchain itu lebih tepatnya mungkin saya gambarkan seperti ini, kayak gitu. Yaitu adalah kita fokusnya adalah bagaimana memanajemen sebuah data yang bisa ownership-nya itu bisa ditransfer. Seperti itu, bukan yang sistemnya centralized. Nah, kembali lagi beberapa poin-poin di sini adalah value dari blockchain sendiri memperkuat ya pengembangan terhadap apa yang namanya berbasis currency ya. Kembali lagi atau sebuah value, share, copyright, and pattern. Nah, untuk tangible asset pun pemanfaatan blockchain cukup besar peluangnya di bidang real estate dan goods terutama. Kalau untuk obligasi itu juga ada peluang di sana. Jadi sebenarnya ini adalah beberapa faktor-faktor yang sebenarnya kita harus bayangkan ke depannya ketika kita membuat sebuah use case, beberapa value ini akan jadi faktor utama kita. Oke, so terkait dengan pengembangan di sisi blockchain yang harus kita pahamin adalah blockchain itu nggak serta-merta harus menjadi main data, tetapi pada dasar kebutuhan infrastruktur di dalam sistem yang dibutuhkan oleh pemerintah, terutama kita ngomongin pemerintah Indonesia ya. Nah, kebanyakan pemerintah Indonesia itu tidak menjadikan blockchain itu sebagai main data, karena pada dasarnya mereka tetap ada kebutuhannya itu adalah mereka perlu sistem centralized yang dimana datanya itu akan diolah secara cepat, karena kita tahu kalau yang namanya big data ya, di sebuah big data itu tetap harus ada sistem centralized-nya yang dimana ketika ada processing sebuah data mencari data itu mereka tetap harus ada sistem centralized, tapi tetap ada kebutuhan penggunaan blockchain ini yang sangat penting, yaitu sebagai verifikator layer. Nah, di sini kalau kita bisa bilang dalam layer infrastrukturnya di area government ini banyak kebutuhan terkait dengan data kependudukan, bisnis, data pegawai, dan kebutuhan data lainnya yang berkaitan dengan pengembangan IT, yaitu tentang adanya dengan smartphone, website, IoT, dan lain-lain. Nah, blockchain itu ada sebenarnya secara signifikan ada di sisi mananya, itu adalah sisi sebagai bridging layer yang menghubungkan antara sebuah sistem dari network sampai ke database. Nah, blockchain pada dasarnya kebanyakan kebutuhan, kembali lagi ini harus menjadi kata kunci pertama, yaitu menjadi sebuah database yang membantu menjadi sebuah validator. Seperti itu, validator data. Makanya hati-hati dalam pengembangan sistem ke depan, bahwa sistemnya kita yang dibangun tetap kita bikin semua decentralized, tapi kembali lagi ada sistem centralized-nya juga yang dimana menjadi pusat operation data seperti itu. Kalau kita ngomongin blockchain dari sisi edukasi ya, nah ini harus dipahami nih. Penerapan blockchain pada sisi edukasi adalah penerapan yang digunakan untuk mendukung. Ini yang harus kita concern, tidak menggantikan atau misal menjadi sebuah teknologi yang sebenarnya mendisrupt sesuatu. Sebenarnya concern kita adalah mendukung. Nah, lalu terkait dengan pengembangan di blockchain ini kebanyakan pada saat hari ini itu ada 3 concern, yaitu adalah concern pertama adalah terhadap perekaman sertifikasi dan credential verification. Nah, berarti kalau diomongin seperti ini kita paham bahwa berarti data-data yang harus diverifikasi atau misal data-data seperti dokumen, penilaian dan lain-lain itu concernnya lebih ke arah sana yang harus diamankan menggunakan teknologi blockchain, karena teknologi blockchain sendiri concernnya adalah sebagai verifikator kebanyakan untuk di bidang edukasi. Jadi tetap ada sistem database yang centralized yang diperuntukkan untuk melakukan verifikasi komunikasi data seperti itu. Nah, yang kedua adalah expanding massive open source online course. Nah, jadi kalau kita bilang expanding massive online course, kenapa sih seperti ini? Ini lebih ke arah data atau materi pengajaran yang sebenarnya harus digaranti
oleh satu institusi atau universitas atau bidang lembaga edukasi yang diperuntukkan untuk memastikan bahwa ilmu, knowledge atau segala bentuk pelajaran yang mereka distribusikan secara online itu bisa benar-benar terjamin keamanannya, ketepatan informasinya, dan kemudahan untuk orang-orang dapat mengakses tersebut. Nah, seperti itu. Faktor yang ketiga adalah open source university. Nah, kalau kita ngomongin open source university, kita bisa pahamin bahwa sampai per hari ini beberapa universitas di Indonesia ya itu bisa dibilang masih belum seperti universitas di luar negeri. Seperti ada, kalau kita istilahnya di kita tuh universitas merdeka lah, yang dimana aksesibilitas terhadap kampus atau informasi untuk menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi itu tidak terbatas oleh yang namanya lokasi. Tapi dengan adanya penggunaan internet, orang bisa, dan dipastikan bahwa nggak cuma sekadar penggunaan internet, tapi aksesibilitas terhadap data yang dimiliki oleh sebuah institusi itu dapat dipastikan sangat aman. Seperti itu. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi yang kemarin kebutuhannya berbeda, momennya sama saja kemarin pertemuan berbeda. Sebenarnya saya ini juga orang IT, tapi lebih ke arah bisnis ya sama ini. Insya Allah mungkin kalau IT kalian lebih paham lah ya dibanding saya. Saya lebih ngomongin soal bisnis. Kita mulai next. Kita ngomong blockchain ya, teman-teman kalau sudah ngomong blockchain pasti familiar ya. Blockchain itu nanti pasti pokoknya erat sama cryptocurrency dan yang lainnya. Tapi ada salahnya kita tambah wawasan teman-teman soal blockchain itu seperti apa dan cara kerjanya gimana. Semoga volumenya cukup. Tahu nanti ada volumenya atau enggak ya? Belum pernah nyoba ini, ada volumenya atau enggak. Aku coba agak gede. Ini ada pihak yang mencoba melakukan solving, yakni pihak TBS X3. Dia melakukan untuk perlindungan produk yang tidak sesuai atau fake produk dengan mengambil fitur dari transparansi dari blockchain tadi.